Hey Sobat Kasen, kita berjumpa lagi di channel Kasen Indonesia. Kali ini Kasen akan memberikan tutorial mengenai cara instalasi driver ya, printer Kasen WL252 ke laptop atau Windows, dan cara mencetak dengan menggunakan label gelang pasien yang terpasang di sini. Oke, kita langsung saja ke tutorial berikut ini. Oke, Sobat Kasen, kita mulai ya. Untuk mendapatkan drivernya di Kasen WL252 ini, kamu bisa mendownload di website kasen.com.tw ya. Masuk ke produk, kemudian barcode printer, pilih WL252. Nah, tampilan seperti ini. Kamu di bagian bawah ada brosur, driver, tools, software, dan manual book. Kamu download driver, kemudian tools dan software. Nah, kalau sudah di-download, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ketiga file ini dalam file zip ya. Nah, kamu tidak perlu bingung. Oke, saya besarkan. Nah, kita yang diperlukan adalah driver dan tools. Oke, kita ekstrak drivernya dulu ya. Ini saya menggunakan WinRAR. Bagi kamu yang belum punya file WinRAR, bisa diklik kanan, pilih extract all. Nah, oke. Nah, di sini ada show extract file. Jadi kalau dicentang, nanti setelah diekstrak akan tampil hasil filenya sudah diekstrak. Saran saya dicentang aja biar tidak bingung. Oke, kemudian klik ekstrak. Nah, proses selesai. Nah, langsung terbuka seperti ini. Ada folder ya berupa Windows driver, masuk ke sini. Nah, ada file for barcode. Oke, pertama kamu siapkan dulu ya untuk printernya ini. Pastikan sudah terpasang label, kemudian adaptor yang sudah nyala. Kabel bisa kita tancapkan nanti aja ketika sesi pemilihan port. Oke, klik dua kali di file namanya for barcode ini. Oke, kemudian klik accept. Nah, kemudian nextnya aktif, klik next. Oke, next saja. Nah, ini misal yang kecentang tidak perlu dicentang, jadi ini hanya read installation instruction, petunjuk ini aja, menginstalasi driver bartender. Nanti dia akan terbuka ke browser. Nah, kita hanya perlu menginstal drivernya. Jadi yang perlu dicentang adalah run driver wizard. Oke, klik finish. Nah, dia langsung akan menjalankan file instalasi. Nah, ada, kalau tidak segera muncul di layar, Sobat Kasen bisa klik di pojok kanan bawah ini. Nah, ini ada welcome to SQL driver wizard. Oke, klik install driver, printer driver. Oke, klik next. Oke, USB. Nah, ini baru ditancap port USB-nya. Nah, langsung terbaca for barcode 4B2082TA. Oke, klik next. Nah, namanya biarkan aja atau bisa diganti. Saya pilih biasanya do not share di printer karena tertancap khusus di komputer ini, di laptop ini aja. Oke, next. Oke, finish. Nah, ini proses instalasinya. Oke, sudah successfully. Nah, ini tekan close. Instalasi sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita masuk ke setting ya, tekan tombol start Windows, kemudian masuk ke menu setting. Nah, masuk ke Bluetooth and device. Nah, masuk ke printer and scanner. Nah, di sini sudah ada ini printer for barcode ini. Kalau diklik statusnya idle, artinya sudah terkoneksi. Kabel berarti koneksi oke. Nah, tinggal kita lanjut ke setting di aplikasi bartender. Oke, sudah muncul for barcode ya. Nah, untuk tes koneksi ya, bahwa printer dan laptop sudah terkoneksi, kalian bisa ini print test page, klik print test page ini, langsung klik aja print test page. Nah, oke, jangan khawatir ya, error kenapa? Karena ini kan print settingan dari Windows kan untuk printer ukuran A4. Nah, sedangkan printer ini menggunakan label, ada sensor. Nah, berapanya belum setting. Bagaimana cara settingnya nanti dari aplikasi atau tools. Oke, tadi kita sudah selesai instalasi drivernya ya. Nah, ini namanya for barcode ini, kita klik OK saja.
Sekarang kita perlu menginstal namanya tools ya untuk kalibrasi printer ini. Nah, tadi didapat di sini ya, di download tools. Nah, hasilnya seperti ini, ada diagnostic tool. Sama seperti driver tadi, kita ekstrak ya. Caranya klik kanan, pilih extract all. Nah, ini show extracted file when complete, dicentang aja, klik ekstrak. Nah, dia langsung terbuka ini diagnostic tool, masuk ke sini. Oke, kalian bisa ini jalankan filenya diagnostic tool. Oke, nah pastikan sudah terkonek ya kabelnya. Oke, yang pertama kita klik get status. Nah, status printernya standby. Oke, sudah hijau. Kemudian satuannya kita ubah ke milimeter biar lebih mudah. Kemudian kita pilih get. Nah, tombol get. Nah, di sini adalah tampilan dari konfigurasi printer. Di sini kami Kasen gunakan ini ya, label thermal, label pasang jenis direct thermal ya. Nah, makanya nanti ribbonnya kita off kan, kemudian ribbon sensornya juga off, density-nya Kasen setting ke 14. Nah, paper width sama height-nya kita setting. Kemudian pastikan sensor ya. Di sini nah, labelnya seperti ini menggunakan sensor ini ya, black mark. Nah, seperti ini, jadi ada batas. Nah, untuk antar gelangnya ini batasnya di ini, black mark ini pemisahnya di sini. Nah, ini adalah akhir gelang. Nah, pemisahnya di black mark. Ini adalah dua gelang. Pemisahnya di black mark ini. Oke. Kemudian setting juga di sini, pastikan. Nah, ini presisinya sudah terpasang pas ya, agar tidak bergeser ketika print. Oke, kita tutup. Oke, untuk kalibrasi mudah sekali, cukup klik calibrate sensor. Nah, langsung calibrate. Oke, kalibrasi sudah selesai. Nah, kalian bisa mundurkan lagi ya. Tadi batasnya sampai, nah ini belakangnya sensornya ada di sini. Nah, dia berhenti sejenak di area sini. Oke, kita tutup. Jangan khawatir ya, bunyinya memang keras karena memang dia mengunci. Nah, celek, nah, aman sehingga tidak bisa mencegah tidak sengaja tertutup. Oke. Oke, kita cancel. Ini sudah selesai. Pastikan ya settingannya black mark. Kita klik tombol set di sini. Oke, ada tampilan sejenak, sekejap. Oke, sekarang kita akan mencetak ya. Oke, ini saya tutup dulu aja. Untuk mencetak, Kasen gunakan software namanya Sigul Bartender. Ini ada bawaannya. Nah, seperti ini softwarenya. Nah, oke, kita buat desain baru aja. Start new bartender dokumen. Oke, kita pilih blank, kita finish dulu. Nah, oke, pertama agar tidak bingung karena defaultnya dia dalam inci, kita rubah ke milimeter. Oke, nah, kita masuk ke unit, kita rubah ke milimeter. Oke, diklik OK aja. Nah, kemudian kita masuk ke label setup atau page setup. Oke, pertama kita pilih page-nya. Kita akan custom ya. Kita pilih user define size. Nah, oke, untuk pengukuran ya. Label ini ukurannya adalah 21 kali 210.3. Dari mana kita dapat? Nah, kalau kita ukur, nah secara lebarnya width ya, dia 21. Oh, 25, bukan 21, 25.
Oke, kelihatan ya dari penggaris atau sesuai dengan label yang dipakai oleh Sobat Kasen. Di sini, nah kita ukur height-nya atau panjangnya. Nah, kita ukur antara batas kiri luar sampai batas luarnya sini. Ini sepanjangnya 21 cm atau 210 mili. Nah, karena kita dalam mili ya. Nah, kita input di settingan sini. Jadi 25. Kemudian height-nya 210,3. Oke, kita ke layout. Nah, ini seperti ini, jangan khawatir karena kita menggunakan satu kolom, diisi satu semua. Oke, tidak ada marginnya, kita nolkan semua. Sehingga full. Kemudian shape-nya kita kan bisa pakai kotak ya. Oke, klik OK. Nah, jadi kita pakai full ya. Untuk desainnya, label ini berhenti. Nah, di sini setelah backmark, jadi kita ngeprint di area yang putih ini ya. Nah, untuk contoh label yang kami gunakan ada di sini. Nah, di area yang putih setelah backmark, jadi kita ngeprintnya posisinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ada di dalam dia, sehingga nanti posisinya ada di bawah. Oke, karena dia deteksi label ini. Oke, kita desain, kita buat teks ya. Teksnya kita cetak. Nah, ini ada ikon atau tool A ini untuk teks ya. Kita buat normal. Nah, mungkin terlalu kecil, saya zoom dulu. Kita buat teksnya, nama. Oke, kita buat teks keduanya atau langsung barcode ya. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk Sobat Kasen. Mungkin butuh barcode, tinggal klik ikon barcode di sini. Nah, di sini Kasen pakai code 128, barcode 1D ya, yang paling mudah digunakan. Nah, untuk pengaturannya, nah ini kan dia formatnya gelangnya vertikal ya. Kita rotate ya. Di sini ada tombol rotate. Nah, di sini tidak kelihatan. Kita bisa klik kanan kemudian rotate. Atau di sini ada. Nah, ini diputar ke kiri. Oke, kita atur. Atau kalau biar kita zoom, nah biar lebih besar. Untuk namanya klik dulu. Nah, rotate 90. Silakan diatur sesuai posisi yang diinginkan. Oke, dipasang di sini. Untuk jenis font bisa diatur. Nah, ada macam-macam font di sini. Di sini kita gunakan standar aja ya fontnya, menggunakan Arial. Oke, posisinya ada di sini. Kalau sudah, kita bisa print. Oke, bisa tekan tombol ikon print ini atau masuk ke menu file kemudian print. Oke, dipilih printernya ya. Tadi yang sudah terdeteksi ada 4 barcode ya. Oke, kita pastikan lagi dokumen properties. Kita masuk ke ininya. Nah, dipastikan ya di stok ini direct thermal, kemudian label with marks. Oke, gapnya 3, kemudian pilih tilt off. Oke,
darkness tadi saya use current filter setting. Oke, mengikuti settingan tadi. Oke, sekarang diklik OK. Oh, satu lagi. Oh, sebentar, ini ukurannya berubah. Sebentar, tadi ada di sini di printer tadi. Nah, ukuran kertasnya ini ya. Sebentar, tadi sebetulnya kita juga bisa membuat ukuran dari driver ya. Nah, kalau dari driver bisa juga. Nah, ini di dalam form barcode ini masuk ke printing preference. Nah, di sini kita bisa buat ukuran juga ya, custom. Nah, kalian bisa klik new. Nah, di sini custom sudah membuat ya. Kita edit. Nah, settingan untuk label yang dari driver kita namakan 25x210. Type-nya die cut. Nah, ini kita atur ya, panjangnya 25x210,3 sesuai yang tadi. Lebar 25, kemudian panjangnya 210,3. Oke, klik OK. Klik apply, OK. Kita kembali ke bartender, kita print. Klik ikon print. Kita make sure lagi. Pastikan oke, sudah terpilih label paper ukuran tadi. Ini pilih none ya, agar hasilnya hitam solid. Stock direct thermal, tipenya label with marks. Oke, kalau sudah klik OK, kemudian kita print. Nah, mungkin pertama tidak pas ya, karena tadi kita lepas. Tadi kan kita lepas, kemudian pasangnya mungkin nggak tahu posisinya di mana. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, ini sudah pas, berarti di black mark. Kita print lagi. Oke, print. Nah, sudah pas ya di gelangnya. Bagaimana tahu bisa pas? Ini yang lama ya, yang tadi salah kita sobek dulu. Nah, sedangkan yang ini yang sudah pas. Nah, nyopeknya di sini. Kita sobek. Nah, ini seperti ini gelangnya. Tinggal dipasang di pasien. Nah, seperti ini sudah pas posisinya. Nah, seperti ini. Jadi area pencetaknya setelah black mark ini. Untuk data-datanya bisa disesuaikan ya, bisa nama, mungkin kode pasien, nomor ID, tanggal masuk dan lain-lain bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Sobat Kasen. Oke Sobat Kasen, demikian ya, mudah ya cara mencetaknya. Untuk desain lainnya bisa desain kebutuhan, atau jika di Sobat Kasen sudah ada sistem atau SIM RS yang di rumah sakit, silakan disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Mungkin dari SIM RS sendiri ada format tersendiri, jadi tidak menggunakan software bartender ini, tapi langsung dari aplikasi yang ada di SIM RS itu. Biasanya cukup melakukan setting di sini, driver, kemudian printing preference di ukuran kertas ini. Oke Sobat Kasen, demikian tadi ya cara instalasi driver Kasen WL252 dan cara setting atau mencetak label gelang pasien ya di Kasen WL252. Oke, jika kamu ada pertanyaan, jangan ragu, ketik di komen ataupun juga bisa menghubungi nomor layanan kepuasan pelanggan yang ada di deskripsi berikut ini. Oke, kita berjumpa lagi pada panduan berikutnya. Sampai jumpa.